pagi kembali saya rindu bertemu dengan saudara melalui sapaan firman Tuhan. Pagi ini saya rindu berbicara tentang mencari wajah Tuhan. Ketika kita berbicara tentang mencari, bukan berarti tidak ada, tetapi sebuah ungkapan yang mengatakan berusaha menemukan yang ada itu, berusaha mendapatkan yang ada itu. Mencari wajah Tuhan berarti berusaha bertemu, berusaha mengalami hadirat Tuhan. Kenapa mencari wajah Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting? Percaya apa tidak, keamanan, kenyamanan hanya Dia yang mampu memberikan kepada kita. Hanya Dia yang mampu memberikan itu kepada saudara. Ketika saudara ditinggalkan, ketika saudara merasa sendiri, bahkan ketika saudara sedang ada bersama dengan orang-orang yang sangat banyak yang mendukung saudara sendiri, ketika saudara ada dalam sebuah sukacita, saudara atau kita benar-benar tetap membutuhkan wajah Tuhan. Kita mau membaca dari Mazmur 63. Mazmur 63. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Satu ungkapan yang luar biasa dari seorang Daud. Dia berkata, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Jiwa itu adalah bagian daripada roh kita, bagian daripada tubuh jasmani kita. Karena memang Sang Bapa menciptakan manusia itu, membentuk manusia itu dari debu tanah, dan itu menjadi daging ketika nefes haya atau nafas kehidupan itu ditiupkan kepada Adam. Jadi yang diciptakan Allah itu adalah tubuh dan roh. Jiwa itu seperti sebuah penghubung antara roh Allah sendiri, antara roh kita sendiri dengan tubuh yang diciptakan itu. Dan dari penghubung itu, dari tubuh itu, dari jasmani itu, dari roh itu, Daud berkata, aku mencari Engkau karena jiwaku haus kepadamu. Berarti jasmaninya rindu kepada Tuhan, berarti rohnya juga rindu kepada Tuhan. Saudara, banyak orang saat ini yang menjadikan Tuhan bukan menjadi prioritas, tetapi menjadikan mimpinya, menjadikan masalahnya, menjadikan kegembiraannya menjadi hal yang terutama. Tapi Daud berkata tidak. Jiwaku haus kepadamu. Bahkan dikatakan, tubuhku rindu kepadamu. Satu ungkapan yang sangat luar biasa. Ada kerinduan yang dimiliki jasmani seorang Daud
yang pernah jatuh dalam dosa. Ada kerinduan jasmani yang dimiliki oleh seorang Daud yang menjadi seorang tentara yang tidak tertandingi. Seorang tentara yang tidak pernah berkata mundur atau menyerah, tapi tubuhnya rindu kepada Tuhan. Dia mengumpamakan jiwanya itu dan tubuhnya itu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Tanah yang tandus atau tanah yang kering itu akan memiliki debu. Itu sangat tidak nyaman dipandang, itu sangat tidak nyaman diinjak. Bahkan tanah yang tandus atau kering itu sendiri menjadi salah satu penyumbang dari yang namanya ketidaknyamanan. Ketika saudara berada di sebuah tanah yang kering, yang tandus, saudara akan merasa gerah, saudara akan merasa tidak nyaman. Inilah yang dimaksud Daud. Dia tidak nyaman ketika jiwanya, ketika tubuhnya jauh dari Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 3 berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Satu prinsip yang luar biasa dari seorang Daud. Dia menghampiri Tuhan bukan menghampiri tanpa sebuah persiapan. Dia menghampiri Tuhan bukan seperti menghampiri yang lain, tapi dia menghampiri Tuhan dalam sebuah standar kekudusan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, maka di benak semua manusia ada satu kata, baik. Dosa kita merah seperti kirmizi, seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Dia sangat baik mengampuni semua dosa, tetapi apakah kita mampu memahami bahwa dia adalah pribadi yang kudus, pribadi yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ternoda. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, dia memposisikan dirinya ada di sebuah tempat dan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus dengan satu konsep. Dia bukan hanya kudus, tapi dia belajar mengingat, dia belajar memahami bahwa Tuhan itu adalah memiliki kekuatan, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu berada dalam sebuah kemuliaan. Ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Daud menjalani kehidupan yang sangat rumit, complicated, saudara. Sebuah kehidupan yang sangat-sangat susah untuk dipahami. Dari mulai masa kecilnya kurang mendapat perhatian dari seorang orang tua, kurang mendapat perhatian dari saudara-saudara, sering disalah mengerti. Bahkan dia banyak memiliki waktu bersama dengan kambing domba. Dan dia berkata, saudara, demikianlah aku sangat rindu
memegahkanmu dengan bibirku. Dari semua perjalanan, dari semua pengalaman hidup itu, dia sangat rindu mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Dia berkata, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Satu pemahaman, satu pemikiran bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dalam menapaki, dalam merenda kehidupan seorang Daud. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ketika kita diperhadapkan kepada sebuah kenyataan hidup sendiri, kepada sebuah kenyataan kurang begitu dipedulikan, kepada sebuah kenyataan harus berjuang dan berjuang terus, tidak boleh lelah. Daud berkata, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak dari antara kita yang rindu untuk kembali selalu bersyukur, memuji Dia dalam perjalanan hidup kita. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Satu yang kita mau pelajari dari bagian ini, dari dua ayat ini, berarti Daud memiliki waktu tersendiri, waktu khusus bagi Tuhan. Dia berkata seperti ini, ketika aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Berarti Daud memiliki satu interval waktu untuk merenungkan, untuk memuji Tuhan pada waktu-waktu tertentu di malam hari. Dia mereview ulang, dia mengingat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Sangat luar biasa, saudara. Sampai Daud berkata, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku. Seberapa besar kerinduan saudara mencari wajah Tuhan? Seberapa besar usaha saudara, usaha kita dalam mencari wajah Tuhan? Seberapa rindu kita bertemu muka dengan Tuhan? Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika kita mencari wajah Tuhan, yang pertama sekali terjadi adalah tangan kanannya akan menopang. Ketika kita mencari wajah Tuhan, yang terjadi selanjutnya adalah ada sebuah penyertaan, ada satu perasaan indah di mana jiwa kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman, meskipun apa kondisi yang sedang terjadi.
Tuhan mampu memberikan kelegaan kepada tubuh jasmani kita, kepada roh kita. Ayat 10. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Daud memahami sebuah konsep yang sederhana ketika dia mencari wajah Tuhan, ketika dia berusaha bersekutu dengan Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah tekanan. Siapapun orang yang membenci dia, siapapun orang yang merancangkan yang tidak baik kepada dia, akan berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Akan berhadapan dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta itu sendiri. Saudara, apapun yang saudara alami hari ini, ketahuilah satu hal, carilah wajah Tuhan. Tangan kanannya akan menopang. Carilah wajah Tuhan. Damai akan ada di jiwamu. Carilah wajah Tuhan, maka Dia akan membela-mu dari berbagai macam keadaan, meskipun keadaan yang sangat buruk sekali. Ayat 12. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Haleluya. Hari ini kita belajar dalam mencari wajah Tuhan. Dia memberikan sebuah penyertaan. Dan sebenarnya ini yang sangat saudara dan saya butuhkan. Ini yang dunia sangat butuhkan. Penyertaan. Penyertaan dalam langkah-langkah yang tidak pasti. Penyertaan dalam mencapai tujuan yang kita sendiri tidak pahami. Bahkan bukan hanya itu. Dalam berjalan di tempat yang tidak pasti itu, jiwa kita, tubuh kita, roh kita mendapat sebuah penyertaan, sebuah perlindungan. Mari saudara selalu cari wajah Tuhan. Berikan waktumu sebagaimana Daud memberikan waktunya. Kita belajar dari apa yang dialami seorang Daud. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, berjalan. Tidak pernah ada kata mundur. Jatuh, bangun, berjalan, dan berlari. Tidak pernah ada kata mundur. Bangunlah engkau dalam perjalanan hidupmu. Bahkan berjalanlah dan berusahalah untuk berlari. Meskipun orang di sekitarmu kurang peduli denganmu, pahami satu hal. Ada Yesus Kristus yang mengasihi dan peduli dengan hidupmu. Salam misi, Riding for Grace. Salam.